saya tahu itu terkait dengan undang-undang fidusia. Ya kan, kreditur. Saya cuma pengen di lingkungan ini jangan sampai ada Gak ada yang keributan. marah-marah. Gak ada keributan. Kalau bisa marah-marah. saya masukin 167, masuk pegawai. Abang kalau masukin 167 ya udah jangan kayak gitu, Bung. Saya bilang Saya kayak gitu dulu, bagi masih abang bagaimana? bukan maksudnya aku cuma bilang di perkarangan ini jangan sampai ada yang marah-marah di perkarangan ini, ngerti? Marah-marah gimana? Ya tadi kan kamu kan dengan caranya kan cara apa tadi? Kedengaran sampai dari luar. Tetangga mungkin banyak saksinya. Iya. Nah, ini saksi aja, kalau apa lapornya aja. Lapor masalah Gitu. lapornya. Ini kan dia bilang, saya bilang kalau memang sekarang nggak bisa ketemu. Kamu bisa ngerti gak? Saya bilang baik-baik. Apa yang nggak ngerti loh? Kamu bisa ngerti gak? Saya bilang baik-baik. Apa yang nggak ngerti? Saya nggak ngomong sama Saya mereka. kasih tadi baik-baik. Ya udah. Kalau misalnya kamu punya masalah sama mereka, ya udah. Selesai udah. baik-baik sama mereka. Saya udah. Maksud abang tadi gimana apa? Maksud saya apa? Yang mana? Maksudnya yang mana? Yang marah-marah bagaimana? Yang mana? Dari marah-marah. Yang mana? Yang mana? Aduh. Kamu kok dibilangnya astaga. Kita marah-marah gimana ini? Jangan dipikirin. Oke, dalam video kali ini gue akan menampilkan full video dokumentasi ya terkait oknum DC lapangan dari Kredivo ini masuk ke karangan rumah orang dengan cara bergaya preman atau arogan. Dan bagaimana kronologis lengkapnya? Nah, ini teman-teman, kita memiliki ada 4 video dokumentasi yang nanti akan gua tayangkan. Jadi bagi teman-teman, tonton video ini sampai selesai seutuhnya agar teman-teman paham kronologis awal mulanya itu bagaimana sampai menimbulkan keributan. Dan juga teman-teman perhatikan juga, nanti gue akan bahas tentang SPPI. Perhatikan ini baik-baik. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Tadi teman-teman sudah menyaksikan di video bagian pertama, dan di sini akan gua tayangkan ke video yang kedua, ketiga, dan keempat, dan selebihnya nanti gue akan kasih tahu kronologisnya itu bagaimana. Oke, teman-teman perhatikan ini baik-baik, jangan takut dulu, tapi perhatikan, pahami ya. Kita play saja video yang keduanya. Gimana? Ya bukan, maksud saya tahu pasal. Kamu sekarang haknya apa sih, Pak? Ada urusan apa enggak? Haknya kamu apa sekarang saya tanya? Enggak. Haknya kamu apa? Enggak, abang urusan sama dia apa urusannya? Saya nggak ada urusan sama dia. Ini karena perkara pacar saya, sudah saya negor. Ini enggak ada marah-marah, Bang. Ya nggak ada yang Tadi coba, gimana kamu merasa gimana tadi kamu? Ya iya keganggu aja, anak saya sampai nangis juga tuh. Ah, anaknya penangis. Kamu merasa terintimidasi nggak? Ya iya emang. Apa di mana Ya udah merasa terintimidasi nggak kamu? Kamu mau teriak-teriak tadi? Cerita apanya? Loh, kalau saya bilang, kembali lagi saya tekankan, saya tidak ada urusan dengan dia. Saya nggak kenal dia. Ya kan? Itu kenapa, Karena Pak? masuk perkara pacar saya bilang, saya ngapain ada yang ribut-ribut? Saya selama saya 5 bulan pulang pergi sini, saya nggak pernah ada dengar orang tuh ngomong besar, nggak ada. Ada ribut-ribut di sini. Ya saya negor Anda. Kalau misalnya tidak merasa tersinggung, kenapa Anda? Anda nggak merasa, saya tanya. Abang tahu nggak apa pembicaraan abang kita, Maria? Ya saya tahu, Tahu nggak? terkait dengan Kredivo. Iya. Apa lagi? Ini kan nasabahnya nggak ada, saya bilang. Saya bilang. Ah ya udah, Abang itulah saya tahu. Oke, kita tampilkan yang video ketiga. Habis itu teman-teman nanti bisa dengarkan kronologisnya seperti apa ya, bro. Kemarin. Gitu. Nah, saya tidak tahu belakang lagi. Karena nggak usah ketemu orang, saya mau ngomong sama siapa? Enggak, tadi juga saya tanya. Enggak, jangan dia kontrakan gue dipikir gue bukannya siapa. Siapa yang bikin ribut kontrakan abang? Gue ngecek katanya gue. Nggak ada yang bikin ribut kontrakan abang. Enggak, tadi juga saya sebenarnya gini. Siapa yang orang pemasin? Gitu loh. Ini memang Ini lo lihat. Gue tuh lawyer. Abang mau lawyer juga ini. Ya bukan masalah kayak gitu. Saya negor Anda baik-baik. Saya dibilang saya nggak bela dia, saya nggak mau bela dia, saya nggak ada urusan sama dia. Ya saya kenal juga enggak. Saya cuman jangan sampai ada orang yang terintimidasi. Karena hak kamu sekarang saya tanya apa? Saya intimidasi. Hak kamu apa sekarang saya tanya? Abang bilang saya intimidasi. Ya enggak, hak kamu apa? Dasarnya dari mana abang bilang intimidasi? Oh jelas. Kamu aja ngomong aja tadi aja. Udah ngomong besar sekali saya dengar dari rumah mitigasi itu. Itu dasar saya. Apa dasarnya? Itu dasarku. Apa rasanya? Itu dasarku, Bung. Abang ada nggak di sini saya Itu dasarku. Abang kan orang pengacara itu.
Nggak, gue bilang kamu pengacara kan? Ya, emang Paling iya. tahu tata cara intimidasinya di Ya mana? sekarang saya tanya legalitas kamu apa? Apa legalitasnya? Legalitas apa? Ya kok legalitas terkait dengan kamu? Hak kamu SPPI, SPPI-nya mendaginya mana? apa? Oh, abang tanya itu. SPPI-nya mana? Tugas. Oh, bukan SPPI-nya. Hak kamu apa? SPPI. Hak Apanya? kamu, hak. Hak apa? Saya datang lagi Hak istri. kamu. SPPI-nya apa? mana? Hak kamu, Kamu apa? tanya apa sih? Yang jelas. Dia nggak ngerti tuh, Pak. Kamu Hak tanya kamu SPP apa? saya. Ini saya kasih. Ya udah. SPP saya ini. Coba lihat. Mau tanya surat tugas. Foto dulu. Nih. SPPI saya. Ini SPP saya. Itu sih ini dua ID card itu. Ini SPP saya. Kamu lihat Mas Andi ini. Ini Ini SPP saya. Hak kamu apa haknya sebenarnya? mana namanya? Ini SPP saya ini. Kamu barcode aja. Sesuai namanya Nggak saya. kelihatan itu namanya. Tanya hak kamu apa? Hak apanya, Bang? Hak kamu untuk menagih uang dia apa? Saya bekerja Bang untuk nagih utang dia. Ya mana suratnya? Surat apanya? Surat Bang? tugasnya mana? Abang minta surat saya kasih. Abang kalau tanya surat tugas saya kasih surat tugas saya. Ya. Aku jadi nggak bela dia. Aku bukan nggak bela dia loh. Dari Ya, awal nggak saya udah apa-apa. bilang, ya kan, udahlah. Kalau engkau udah surat tugas nggak usah kau keluarkan. Aku nggak penting itu. Hah? Aku nggak penting itu. Cuman yang saya penting, saya bilang lagi sekali lagi ya, saya tekankan kepada Bung. Kalau misalnya itu ya udah baik-baik, jangan sampai orang dengar. Karena aku dari sana tuh dengar Bung. Oke, aku cuma bilang itu doang. Di sini nggak ada. Aku cuma bilang itu doang. Oke. Teman-teman sudah mendengarkan dan sudah melihat tadi tayangan seperti apa dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sebelum gua akan masuk ke dalam kronologisnya, teman-teman bisa perhatikan dulu dan dengarkan dulu. Nah, dari kejadian ini sebenarnya DC lapangan yang mendatangi ke rumah nasabah ini dia sudah datang ke rumah nasabah sampai 2 kali di malam hari. Udah 2 kali. Untuk video yang part pertamanya itu sudah gue share di video sebelumnya, lu cek saja. Nah, ini video yang part keduanya. Jadi DC lapangan dari Kredivo ini datang ke rumah nasabah di malam hari sampai 2 kali. Oke, teman-teman perhatikan, gue akan tampilkan ini langsung dari sumbernya, dari si nasabahnya. Teman-teman bisa lihat ini ceritanya seperti ini untuk kronologisnya. Di sini di dalam WhatsApp ya dari admin kita, ini nasabahnya melaporkan ke admin kita, dia mengatakan yang Kredivo barusan ngamuk. Ya, kata admin kita, terus kenapa Kak? Ya. Dan di sini masuk laporannya jam 18.43 ya. Untuk tanggalnya di sini hari Selasa. Sekarang gua bikin videonya tanggal 27/03/2025 ya. Dan teman-teman perhatikan di sini dia mengirimkan beberapa video ya. Dan di sini teman-teman perhatikan lagi menurut laporannya seperti ini. Bikin ribut di pekarangan. Untung ada pacarnya yang punya kontrakan, dia kebetulan lawyers. Oke, ini yang poin yang pertama, nanti kita bahas juga. Dan teman-teman perhatikan di bagian sini, istri sayanya nggak ada lagi bukber. Dia awalnya datang pas maghrib orang mau buka puasa. Nungguin dia duduk di depan. Saya diemin aja. Sekitar 15 menit kemudian dia pamit, katanya entar kesini lagi jam 9 malam. Saya tanya, saya jawablah, kata nasabah, di atas jam 8 malam udah melanggar ketentuan atau peraturan penagihan dari OJK. Nah, terus menurut keterangan dari si nasabahnya ini, si oknum debt collector dari Kredivo ini dia malah bentak-bentak saya usir. Bentak-bentak saya usir. Gak lama ada pacarnya yang punya kontrakan. Adu argumen lah sama dia. Oke. Kemudian di sini kita meminta SPPI yang dimiliki oleh oknum debt collector dari Kredivo ini. Namun dari SPPI-nya, dari screenshot video yang tadi sebelumnya kita sudah tayangkan,
Ini kalau kita lihat dari fisiknya, ini burem banget. Untuk warna dari SPP-nya sudah ngeblur banget, udah kayak nggak layak gitu ya. Namun di sini kita sudah melakukan scan barcode untuk melakukan pengecekan apakah SPPI ini beneran atau bohongan. Bagaimana cara untuk mengecek SPPI yang asli dan yang palsu? Itu sudah gue buatkan videonya sebelumnya. Nanti akan gue bahas yang itu ya bro. Nah, dari hasil scanning yang kita dapatkan dari video ini, kita tidak menemukan bahwa SPPI ini bisa di-scan, tapi nggak bisa di-scan nih bro ya. Bagi teman-teman, perhatikan ini baik-baik ya bro. Debt collector yang mendatangi ke rumah nasabah di malam hari tepat jam orang buka puasa, ini dia menagih ke istri. Jadi dalam video itu si debt collectornya itu bertemu dengan suami dari nasabah. Karena istrinya itu sedang berada di luar, katanya lagi bukber sama temen-temennya. Ya. Akhirnya si debt collectornya itu mendapatkan informasi dari si nasabah, dari si suami nasabahnya, dia katanya akan datang lagi tuh jam 9 malam. Bener, kalau peraturan dari OJK khusus penagihan maksimal jam 8 malam bro. Di atas jam 8 malam itu tidak dibolehkan untuk melakukan penagihan. Oke, itu catatan pentingnya. Dan yang berikutnya teman-teman, yang harus Anda ketahui dalam video yang pertama ini. Saya tahu itu terkait dengan undang-undang fidusia. Kan begitu. Dalam video yang pertama ini, awalnya ini berjalan tidak kenapa-napa, tidak ada kekerasan, tidak ada yang membuat onar, tidak ada yang keributan. Namun saat nasabahnya ini bilang istrinya katanya lagi bukber. Nah, si DC lapangannya itu bilang nanti jam 9 malam saya akan datang lagi. Si suaminya bilang nggak bisa karena itu peraturan atau itu ketentuan dari OJK tidak bisa melakukan penagihan di atas jam 8 malam. Akhirnya memicu keributan. Debt collector dibilang kayak gitu nggak terima. Akhirnya memicu keributan bro. Nah setelah memicu keributan ini, kebetulan ada seorang laki-laki, ini katanya dia lawyers. Nah dia itu sedang bermain ke pemilik kontrakan. Nah nasabah ini dia ngontrak di sekitaran yang ada dalam video ini. Dia ngontrak, memicu keributan. Nah, terdengarlah oleh tetangga-tetangga di sekitaran memicu keributan ini. Akhirnya, si lawyers ini menemui si debt collectornya itu. Nah, awal mulanya untuk bertemu dengan lawyers dengan si debt collectornya ini berjalan dengan baik-baik, tidak ada keributan. Namun, kalau kita lihat tayangan video yang pertama ini, debt collectornya ini ngenges, songong, ya bergaya petantang pententeng. Lu bisa lihat nih bro, ya gue play lagi. Saya tahu itu terkait dengan undang-undang fidusia. Lu lihat sendiri, si lawyersnya ini sudah santai ngomongnya bro. Bahkan dikasih tahu tentang penagihan, tentang fidusia, ya aturan-aturan undang-undang penagihan dikasih tahu. Tapi debt collectornya ini ngenges bro, ya lu dengerin lagi bro. Kan begitu. Saya cuma pengen di lingkungan ini jangan sampai ada yang marah-marah. Kalau bisa marah-marah, saya masuk. Lu lihat aja bro, gayanya ini ngenges banget bro, si debt collectornya ini bro. Ya akhirnya memicu keributan di sini bro, karena si debt collector ini kagak mau tahu, kagak mau ngerti, ya. 67 masuk pakai Abang kalau masih gitu, ya udah jangan kayak gitu bung. Saya bilang kayak gitu bung, bagaimana apa? Bukan maksudnya aku cuma bilang di perkarangan ini jangan. Udah dikasih tahu sama lawyersnya kalau lu mau nagih di pekarangan orang rumah, di pekarangan orang lain, ya lu nggak usah harus teriak-teriak, nggak usah harus marah-marah gitu loh. Seharusnya ini nggak boleh untuk penagihan seperti ini, nggak boleh bergaya preman, marah-marah, sampai koar-koar.
malam-malam lagi, nggak boleh bro. Usir aja kalau ada debt collector debt collector seperti ini di kampungan Anda, di sekitaran rumah Anda yang kayak gini, usir aja bro, usir. Tapi dalam pandangan gue sendiri nih bro, ya, dalam video ini yang gue lihat, yang gue tangkep, ini hanya oknum saja, ya, oknum ya dari Kredivo, ya. Nah, makanya dengan kehadiran video ini, semoga pihak dari Kredivo ini mengetahui kalau misalkan ini benar dari Kredivo, udahlah, pecat aja debt collector yang bergaya preman seperti ini, pecat saja. Ya, tapi kalau memang ini bukan dari Kredivo, ya, seharusnya ini sudah masuknya penipuan, bro. Ya, penipuan. Kalau memang misalkan dari pihak Kredivo, oh ini bukan dari pegawai kami, bukan dari petugas kami, ya, berarti orang itu oknum dari penipuan. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau teman-teman mendapati ya kasus-kasus pada video ini yang serupa, ya, catatan pentingnya debt collector itu tidak boleh menagih di malam hari. Bila terjadi seperti itu, segera usir paksa. Bila memang dia ngeyel kayak tadi, yang paling utama adalah SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Nah, SPPI-nya itu kalian foto, ya, KTP-nya juga dipoto, disinkronkan bro, antara SPPI dengan KTP dia tuh harus sinkron. Nah, gue itu pernah buatkan video itu sebelumnya, karena pada waktu itu ada member gue, dia gagal bayar di paylater, di pinjol, total jumlahnya itu sampai 300 juta. Semua pinjol-pinjol atau paylater yang dia galbaikan itu rata-rata desanya sudah datang ke rumah nasabah itu. Namun ada satu debt collector ya dari Aku Laku itu datang ke rumah nasabah. Nah, nasabahnya itu minta SPPI-nya dipoto dan dikirim ke kita, dan gue lakukan pengecekan SPPI-nya, dan ternyata SPPI-nya itu tidak sinkron antara KTP dengan SPPI-nya. Namanya dari SPPI-nya itu beda, KTP-nya juga beda. Artinya apa? Dugaan si debt collector-nya itu memakai SPPI orang lain, gitu loh. Itu teman-teman yang harus ketahui. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau Anda mendapati hal yang serupa pada video ini, jangan takut, jangan panik. Kalau dia arogan, Anda buat rame. Apalagi dia membawa-bawa perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi rame banget tuh, yaitu Kredivo atau Kredit Pinter ataupun pinjol yang lain. Anda buat rame, panggil RT, ya, usir paksa debt kolektornya, atau teman-teman telepon atasan dari debt kolektornya, atau teman-teman bisa telepon langsung ke pihak aplikasinya. Ya, kalau misalkan dari pihak aplikasinya nih menolak nih, oh itu bukan dari petugas kami, ya udah, usir paksa. Mereka nggak ada haknya untuk menagih kalian. Nah, dalam kejadian-kejadian seperti ini, dalam kacamata gue sendiri, ini hanya oknum saja, ya, oknum yang mungkin bergaya preman, ya, menagihnya melanggar SOP, ya. Tapi gue juga galbay di Kredivo, banyak member-member gue yang galbay di Kredivo tapi tidak diperlakukan seperti itu. Tapi gue nemuin ini yang seperti ini ya baru pertama kali gue nemuin kejadian seperti ini. Ya, jadi bagi teman-teman jangan takut. Anda punya pinjol, punya Kredivo, punya apapun yang saat ini dalam proses menunggak pembayaran, jangan diusahakan untuk membayar. Tetapi kalau teman-teman nggak punya uang, nggak punya duitnya pas-pasan, apalagi sekarang mau menjelang Idul Fitri, teman-teman nggak usah kalian paksakan bayar gitu loh. Walaupun dia segalak apapun, serajin apapun dia datang, nggak usah takut bro, nggak usah panik ya. Anda panik itu kalau lapar, bukannya panik didatengin sama DC gitu. Jadi jangan terbalik nih bro. Bagi teman-teman yang saat ini galbay pinjol, jangan takut sama DC lapangan. Ingat, mereka bisa datang karena dibayar. Mereka bisa melakukan itu karena dibayar. Kalau nggak dibayar, mereka nggak akan datang. Artinya apa? Masa iya
yang datang itu preman, bergaya preman, lalu Anda bayar, sama aja Anda ngempanin preman, bro. Kalau itu sudah diempanin preman-preman kayak gitu, maka nanti makin banyak kelompok-kelompok preman yang akan melakukan hal yang sama dalam video ini. Jadi bagi teman-teman, coba dipikirkan, Anda dibuat malu, dibuat rame, dipermalukan, masih mau bayar juga. Waduh, ini kalian harus diperbaiki, bro. Nah, mungkin begitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.